teman-teman, kembali lagi di podcast Kurma, Kuliah Ramadan. Perkenalkan, nama saya Syarlah Humaira Fitra Effendi dari kelas 10-1. Hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Dr. Yesi Herlina SSMPD, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Loakulu. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ta'alim wa al-muta'alim, yang artinya adab menuntut ilmu. Disimak ya teman-teman pembahasan dari Ibu Yesi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah Ibu. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umur dawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di hari ini kita bersama-sama hadir ya di podcast Ramadan ya. Kurma Kuliah Ramadan yang temanya taklim al-muta'alim, artinya adab mencari atau menuntut ilmu. Ya, ada 5 pilar utama dalam mencari ilmu yang ini disarikan atau diambil dari kitab klasik karya Syekh Al-Zarnuji. Sebetulnya banyak ya, jadi kita ambil 5 saja, 5 pilar utama. Yang pertama yaitu berawal dari niat ya. Semua amal dan perbuatan kita itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu bin niat. Artinya semua amal dan perbuatan tergantung dari niat. Nah ini bagaimana nih menurutmu? Kira-kira kegiatan apa saja atau ibadah apa saja yang kita awali dari niat? Biasanya sih niat pergi ke sekolah atau niat pengen belajar gitu sih Bu. Atau juga niat mau makan. Biasanya sih hal-hal simpel itu biasanya juga diawali dengan niat. Niat ya, dari ibadah seperti sholat kan niat dulu ya. Nah, terus juga seperti puasa, kita kan niat juga dulu ya, niat di awal. Nah ini dia, kita luruskan niat. Niat itu yang pertama adalah mencari ridho Allah ya, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat ya. Kalau kita mau dunia beserta isinya harus dengan ilmu, mau akhirat juga harus dengan ilmu. Jadi kalau mau dunia maupun akhirat harus juga dengan ilmu. Seperti itu ya nak ya. Nah berikutnya adalah menghilangkan kebodohan. Diniatkan bahwasanya kita mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan, baik itu dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri dulu ya. Bahwasanya niat mencari ilmu ini adalah untuk menghidupkan agama. Dalam Al-Quran ya, surat Al-Mujadilah ayat 11, yang mana Allah itu akan meninggikan derajat bagi orang yang berilman dan berilmu beberapa derajat ya. Di sana kita selaku muslim itu wajib menuntut ilmu dari diri sendiri. Alhamdulillah bisa berbagi dengan orang lain yang nantinya itu bisa bermanfaat bagi alam semesta. Yang berikutnya ya, tujuan kita atau niat kita mencari ilmu itu adalah untuk melestarikan ajaran agama Islam ya. Orang Islam itu, orang muslim, orang mukmin itu harus kaya. Kaya apa sih? Kaya akan ilmu. Mantap ya, kaya akan ilmu ya. Dengan ilmu kita bisa membangun peradaban Islam yang lebih mulia ya. Terus berikutnya, orang Islam itu harus kaya ya, kaya secara materi. Apa manfaatnya? Supaya kita bisa membangun perekonomian ya umat agar bisa berdaya dan bermanfaat. Oke, selain dengan niat tadi ya, poin yang kedua adalah memilih dan memilah teman. Nah, kalau menurutmu nih,
bagaimana ini terkait dengan memilih dan memilah atau memilah dan memilih teman. Kalau menurut saya Bu, kalau kita memilih teman itu mungkin harus yang sama-sama positif, terus yang bisa mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik, terus juga nggak melakukan hal-hal negatif temannya. Mungkin gitu sih Bu, kalau menurut saya ya. Ya, Masya Allah. Oke, baik. Memilah dan memilih teman tadi sudah disampaikan ya, luar biasa itu ya. Saya nambahkan bahwasanya kita di hari ini adalah proses sebelumnya ya, sedangkan kita 5 tahun ke depan atau di masa depan itu adalah berproses minimal 5 orang dengan siapa kita berteman ya. Teman tadi, kriteria teman tadi sudah disampaikan ya, yang berakhlak baik ya, terus jujur, dia optimis, semangat ya. Nah, karena apa? Dari teman itulah akan mempengaruhi siapa diri kita. Sebagaimana pernah kan pastinya mendengar ya, kalau kita berteman dengan orang menjual parfum, paling tidak kita kecipratan wanginya ya. Kalau kita lagi berhadapan atau dekat dengan orang yang jual ikan, ikut bau amisnya ya. Maksudnya di sini kedekatan kita dengan orang di sekitar kita itu akan mempengaruhi diri kita. Dan yang poin ketiga nih, yaitu terkait dengan guru ya. Saya yakin anak-anak saya semuanya di sini, baik pun dimanapun berada, kita pastinya mencari sosok guru ya, sosok guru yang bisa digugu dan ditiru. Nah, seperti itu. Untuk berikutnya ada poin yang dalam adab mencari ilmu, yaitu nah ini khususnya takzim, artinya memuliakan guru. Nah, ini juga poin penting bagaimana seorang pencari ilmu itu memuliakan guru. Nah, yang pertama nih, tidak ya berjalan di depan guru kecuali mendesak. Kalaupun mendesak kan permisi ibu, sambil agak sedikit menundukkan ya badan. Nah, seperti itu. Kira-kira apa lagi nih adab untuk memuliakan guru nih kalau menurutmu? Kalau ketemu guru setidaknya disapa ya, terus salim ya. Nah, ini juga ketika di kelas ya, di kelas itu kan ini salah satu adab atau memuliakan guru, tidak memulai pembicaraan ya guru tanpa seizin guru. Makanya kan ada raise hand atau angkat tangan kan ya. Mohon izin ibu, mohon izin bapak, saya mau bertanya. Nah, kalau misalnya bapak atau ibu gurunya sudah mempersilahkan, oke silakan, baru ya kita memulai pembicaraan atau memulai bertanya. Tetapi kalau belum diizinkan, misalnya nanti nak ya, sabar nak ya, ibu belum selesai atau bapak belum selesai menyampaikan ini, nah harus sabar seperti itu ya. Karena apa? Engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan memuliakan pemiliknya. Makanya kenapa penting sekali itu memuliakan guru ya. Nah, terus yang berikutnya ini adalah kunci kesuksesan pencari ilmu ya. Kalau ada sinetron di bulan Ramadan ini kan PPT ya, para pencari Tuhan. Nah, kalau ini PPI, para pencari ilmu. Nah, ada pepatah Arab mengatakan manjada wajada. Artinya apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Nah, jadi ada kesungguhan dari kita menuntut ilmu. Dan berikutnya ada juga mansobaro zafiro, artinya ya barang siapa yang bersabar, insya Allah akan mendapat keuntungan gitu ya, akan kemudahan, maksudnya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Dan ada juga di sini nih waktu-waktu kita dalam proses mencari ilmu. Nah, pertama itu di waktu pagi hari. Nah, makanya kenapa kan kita di pagi hari sekolahnya kan dimulai di pagi hari. Nah, khususnya itu kalau di rumah ya, sebelum
berangkat sekolah, mungkin setelah, khususnya muslim, setelah sholat subuh tuh bisa tuh ya membaca ulang kembali pelajaran yang sudah didapat gitu ya, atau yang akan dipelajari itu bisa. Itu waktu di pagi hari itu bagus itu ya, gelombang otak itu untuk menyerap ilmu. Nah, dan disertai pastinya itu lagi kembali ya, dengan cara berdoa. Karena apa? Kekuatan doa itu luar biasa, agar kita diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Ya, dan berikutnya di sini ada faktor lagi, yaitu keberhasilan. Keberhasilan ya, faktor-faktor keberhasilan kita dalam mencari ilmu. Yang pertama tadi sikap. Nah, ya, sikap seorang pencari ilmu itu ya, harus sabar. Ya, sabar ya, karena itu kan butuh proses ya. Kita kan belajar itu dari buaya sampai ke liang lahat, itu kan berproses ya, berproses. Jadi perlu ketekunan, perlu kesabaran. Nah, sampai dengan nanti kuliah ya, S1, S2 bahkan S3. Saya ajar untuk berproses mencari ilmu sampai dengan S3 ini lebih kurang 20 tahun. Iya, karena apa? Selaku seorang muslim, ya itu tadi ya, kita harus kaya apa tadi? Kaya ilmu tadi ya, supaya bisa membangun peradaban. Nah, berikutnya adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan itu artinya kita mengatur waktu. Nah, makanya di sekolah kan ada tuh jadwal waktunya ya kan ya, kapan kalian belajar, istirahat dan pulang. Nah, ini harus di-manage dengan baik ya. Dan berikutnya faktor keberhasilannya itu nilai-nilai spiritual. Makanya kenapa ketika kalian sebelum belajar dimulai kan selalu diawali dengan doa ya. Seperti itu, nilai-nilai spiritual itu harus ada ya pada saatnya istirahat atau di siang hari khususnya ya, kita ya zuhur rehat ya, selain rehat kan kita juga sholat zuhur. Nah, itu juga untuk semacam cas ya, recas spiritual kita juga. Nah, terus yang faktor keberhasilan lainnya adalah faktor sosial. Nah, ini tadi selain memuliakan guru ya, berbakti pada guru, dan pastinya kepada orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai segitu. Oke, jadi sebagai penutup nih Bu, saya mau minta motivasi nih atau pesan khusus dari Ibu untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Lokulu biar tetap konsisten dalam belajarnya dan memperbaiki diri selama Ramadan ini, Bu. Oke. Apakah ada? Ya. Manajemen waktu, nah ya, manajemen waktu, bagaimana kalian mengatur waktu sedemikian rupa agar mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ya tadi manajemen waktu di pagi hari maupun sampai dengan tidur kembali. Nah, ini ilmu itu nak ya, ilmu adalah cahaya ya. Kesuksesan sejati seorang murid itu bukan terletak pada banyaknya hafalan, melainkan pada keberkahan ilmu yang diamalkan dan manfaatnya bagi umat. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Ibu. Kata-katanya ini jadi memotivasi saya banget nih dalam memperbaiki diri saya di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak, mungkin cukup sampai sini ya Bu. Makasih banyak udah datang ke podcast Kurma hari ini. Mungkin segitu saja ya teman-teman. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.